bahwa terkait kalian iman dan Islam begitu pentingnya untuk senantiasa kita jaga, sampai bagaimana iman dan Islam niki tertancap di dalam diri kita, di dalam hati kita. Lebih-lebih ketika kita dipun-pundhut dening Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama dan sahabat tapi itu panjenengan aku sunat majelis keluarga pesantren anak muda tentang menikah ingkang kula hormati para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, terutama sesepuh bini sepuh wonten lingkungan Masjid Nurul Hasanah. Ingkang kula hormati Ibu Kepala Desa Kalasdaya Perangkat Desa Kedok, ingkang kula hormati Sofibul Gad, Sofibul Hajah, Takmir Masjid, keluarga besar Masjid Nurul Hasanah, ingkang kula hormati sedaya pengurus lan rekan-rekan kru MTNS, para jamaah, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul luar biasa. Insya Allah ini Masjid Nurul Hasanah ketempatan nikah kaping kali. Mudah-mudahan dengan dibacakan bersama-sama membaca maulid, masjid menika dados masjid ingkang makmur, makmur bil ilmi, makmur bil ibadah, makmur damel kesayangan. Amin Allahumma. Saderengipun kita ngaos sambutan atas nama Takmir Masjid Nurul Hasanah, dalam hal menika badhe dipun makili dening panjenenganipun Ibu Lurah dumateng Bu Lurah wekdal dipun sumanggahaken. Monggo Bu Lurah. Kok mari menyinggung ketimbang kita wonten kianggo Ibu Lurah dipun suwun sambutan piyambak. nggih santosi sami mawon Gus. Nggih kula kedhi mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ingkang Bapak Ati, para alim, para ulama, datang lagi, datang yai-yai, ingkang selalu kita taati bapak-bapak-bapak, ingkang kula hormati Bapak Takmir Masjid Nurul Hasanah beserta dengan remaja masjid pun, Bapak Ketua
Muslimat, Ketua Fatayat, ugi sahabat-sahabat Banser engkang selalu menemani kegiatan di desa kita, juga tidak lupa Ibu Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Semoga kita semua diparingi sabar, diparingi rezeki yang barokah, dan mugi-mugi saged silaturahmi. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dalu menika kita saged selawat ngaturaken datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita nanti-nantikan syafaat beliau. Ibu bapak sekalian, datang mriki kula nggih matur nuwun sanget Bapak Ibu jamaah selawat niki nggih kasih kekuatan alhamdulillah sik remen lan ugi matur nuwun sanget dalu menika diselakaken, dalu menika disempataken, apapun itu adalah kita ingin bersolawat bersama-sama. Keranten nek solawatan kiambut kali solawatan sareng-sareng lah mboten sami gitu nggih. Nah niku wae nek solawatan kiambak-kiambak nggih cuma pokoke mboten kados nek sareng-sareng ngeten iki. Sampun rencana. Ibu bapak sekalian, kula mriki atas nami pemerintah desa, kula kali recang-recang perangkat saged cakep Bu Bapak. Keranten niki nggih malam ingkang sae, kula kali rencang-rencang nggih uri-uri sholawat niki nggih kersani kita sekalian niku wau diparingi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, kalau ngaturaken pesen for kopi jam nggih niki Bapak Camat, Ibu Kapolsek, kali Bapak dan Ramil. Di masa minggu-minggu niki panjenengan sampun mirsani berita-berita di media sosial, sampun nonton ibu, mugi-mugi Bu sekalian mangke lewat kita berselawat. Kula nitip doa nipun, kula nitip dukungan panjenengan menawi mugi-mugi sangat ya Bu nggih. Desa kita masing-masing terhindar dari sifat-sifat anarkis, terhindar dari kecerobohan yang mana nanti bisa menimbulkan kericuan. Mugi-mugi pada umumnya Kecamatan Duren, Kabupaten Malang ini aman. Ibu nggih ingkang atos-atos menggunakan media sosial, atos-atos men-share kembali nggih. Share itu nggih bahaya Bu nggih. Sebelum kita itu memahami, walaupun itu infonya penting, tetapi nyuwun sewu tolong dipahami dulu apa yang mau panjenengan share. Karena dari jari-jari kita semua itu bisa mengakibatkan sesuatu yang besar. Jaga lingkungan, jaga keluarga, jaga desane, jaga Kabupaten Malang. Mugi-mugi kita sekalian Ibu saged melampaui tahun 2025 niki saged damel pembelajaran bahwa semuanya itu perlu hati-hati. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sanget kula sampun diparingi dalam mriki Gus Yai Subanten. Mugi-mugi ingkang kula sampaiaken mangke niku wau bermanfaat ya, sekaligus kula niki menyampaikan pembincang bahwa apapun Ibu kejadian yang luar biasa, kejadian yang tidak wajar itu di hati-hati. Yang peka terhadap lingkungan, yang peka terhadap keluarga, terutama putra-putra di panjenengan, putra-putri kita semua, wayah kita sekalian. Semoga semuanya terhindar dari anarkis dan kecerobohan-kecerobohan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan
desa maupun kecamatan, begitu juga Kabupaten Malang. Matur nuwun ingkang kula aturaken, mugi-mugi saged kepanggih malih di bulan Maulid kembali, dan juga mugi-mugi saged kepanggih malih di tahun-tahun mendatang. Matur nuwun Ibu Bapak sekalian, matur nuwun sanget, mohon maaf segala kekurangan. Kulahiri wabahul wafiq ila aqwamudhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Ibu Kepala Desa ingkang sampun paring sambutan, mudah-mudahan harapan-harapannya senantiasa dipun kabulaken. Desa, kecamatan kita, negara kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya sambutan yang berikutnya dipun suwun dhateng wakil dhateng takwir Masjid Nurul Hasanah dumateng ingkang mewakili dipun suwun-suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, dumateng Ibu Kepala Desa dan jajarannya, segenap teman-teman, saudara-saudara takmiran, dan jamaah remaja masjid, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah yang tiada henti selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga terbukti pada saat ini kita masih bisa menghadiri kegiatan yang baik ini, bersolawat, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kegiatan yang banyak ini, harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan kepada kita, yang telah memberikan tuntunan kepada kita, yang telah memberikan ketauladanan kepada kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dinil Islam. Di sini saya mewakili takmir, khususnya remaja masjid, karena acara ini terus terang yang melaksanakan insya Allah 95% adalah remaja masjid Nurul Hasanah. Jadi kalau dari ketakmiran itu ya pokoknya diberitahu gitu aja. Jadi sepenuhnya oleh remaja masjid. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada remaja masjid yang didukung oleh warga, mulai warga kerajaan sampai rekesan. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan untuk acara ini, baik tenaga maupun dana dan sebagainya, mudah-mudahan amal panjenengan
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mewakili dari remaja masjid juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang diasuh oleh Gus Syafaat, yaitu Mana Biul Huda, yang mengisi di Masjid Nurul Hasanah ini, sehingga Masjid Nurul Hasanah ini semakin makmur, semakin atau menambah kemeriahan masjid ini, dan mudah-mudahan ini menjadi magnet energi, sehingga semakin banyak jamaah yang singgah di Masjid Nurul Hasanah ini. Kemudian kami juga mewakili remaja masjid mohon maaf sebesar-besarnya manakala menyambut para jamaah dari mana saja, khususnya jamaah Mana Biul Huda. Bila kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya itu hanya sharing doa, mudah-mudahan kegiatan ini nanti selalu dilancarkan oleh Allah, sampai pulang nanti juga diberi keselamatan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada khilaf dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng takmir Masjid Nurul Hasanah ingkang sampun paring sambutan luar biasa. Kula kesempet tidak menyebutkan dan memberi penghormatan kepada teman-teman remaja masjid yang sudah melaksanakan kegiatan atas restu, atas dukungan dari takmir masjid. Tepuk tangan untuk remaja masjid. Juga Pulau Supe tidak menyebutkan sahabat-sahabat Banser, Ansor, Muslimat, Fatayat, dan ranting NU-nya. Enten apa masjid ini? Wonten nggih. Kok boten nyambut bisa nih apa masjid? Para jamaah rahimakumullah, malam hari ini berbeda dengan malam-malam yang lain. Di atas panjenengan enten panci, enten wajan, enten sapu wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Niki mangke kula suwun lek durung diselawati dongkrak mboten asal ngadeg. Sing ngadeg muga-muga udunen. Sepakat nggih? Niki ngajine sampai jam pinten? Jam kalih. Kinten-kinten kabeh padha turu. Pak Manuk bareng juga niku nggih. Para jamaah rahimakumullah, kita terusakan ngaos. Kula sajane kepingin menyampaikan tentang masjid dibuat bekas selawat. Kula wonten siiran pas nyambel maca selawat. Gak duit-duit maca selawat, kira-kira ono gak dalile? Apakah sakit itu hanya untuk memanis sholawat saja ataukah ada dalilnya? Kalau monggo kita hadiah Fatihah lakum rumiyin, kita tujuakan dumateng Rasulullah, dumateng para sahabat, para tabiin, tabiin, ulama salafus shalihin, dumateng guru-guru kita, tiang sepuh kita, leluhur-leluhur kita sedaya, begitu dumateng muallifil kutubil mu'tabarah allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, terutama kitab ingkang kita waos saringan. Kita hadiahkan dumateng ingkang sampun wakaf jariyah lan sampun memakmurkan Masjid Nurul Hasanah. Mugi ingkang sampun sumaritan sapi kantuk maghfirah saking ngarsanipun Allah, dipun terangi sedaya ngamal-ngamalipun,
ingkang tasihipun paringi kesempatan gesang kula panjenengan sedaya mugi tansah pinaringan panjang umur ingkang penuh barokah, umur ingkang penuh kangge sang ibadah, saged terus memakmurkan masjid menika, amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man salafuna sholih. Al-Fatihah. Ya kelak. Para jamaah rahimakumullah, nerusaken ngaos keterangan kalau ini bahwa terkait kalian iman dan Islam begitu pentingnya untuk senantiasa kita jaga, sampai bagaimana iman dan Islam niki tertancap di dalam diri kita, di dalam hati kita, lebih-lebih ketika kita dipun pundhut dening Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Namun demikian para jamaah, kita ugi boten saged menolak dan menghindar dengan apa yang sudah Allah pastikan. Begitu siri, begitu rahasianya tentang kematian ini, maka kita sangat-sangat dianjurkan bagaimana senantiasa beramal kebajikan yang bisa memberikan dampak dan menjadi penyebab meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kula panjenengan sedaya kemudian sembrono dengan melakukan sesuatu yang boten dipun-hindari dening Ranten enten sedaya hadisipun menika hadis sahih. Walladzi la ilaha khairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhirabun fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sesungguhnya kalian semua beramal dengan amal ahli jannah, sholat, poso, maca selawat dan lain sebagainya, bersedekah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhirab, sampai jarak dia dengan surga hanya sejengkal. Wis katene mlebu swarga jarake tinggal sejengkal. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, tapi di catatan di lauhil mahfud ada catatan bahwa dia adalah ahli neraka. Maka kalau demikian fayamalu bi amali ahli nar, maka dia akan melakukan amal-amal ahli neraka sebelum dia meninggal dunia, sehingga akhirnya pun meninggal dunia dalam keadaan suul khotimah. Bila para jamaah rahimakumullah, hadis menika memberikan sebuah pesan. Ampun sembrono nglakoni dosa dhateng ngersane Gusti Allah. Meskipun kita itu sudah menjadi ahli ibadah, meskipun kita itu sudah menjadi ahli amalil khair, aku amale wis akeh, selawatan wis selikur dino dan lain sebagainya, tapi jangan kemudian kita merasa aman, iki aku mesti mlebu swarga. Jangan merasa aman. Karena ketika Allah menghendaki kita terpeleset sebelum meninggal dunia, Allah akan menjadikan kita untuk melakukan amal-amal yang boten dipun-hindari, sehingga akhirnya pecah dalam keadaan suul khotimah. Na'udzubillah min. Nah, semanten ugi wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa diraqun fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah. Demikian juga kita tidak boleh memandang remeh kepada orang-orang yang ahli maksiat.
penggaweane mabuk, penggaweane main, penggaweane moling, kita nggak bisa memandang sebelah mata. Bisa jadi sebelum meninggal dunia akhirat yang itu sregep datang masjid, sehingga ketika wafat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Keranten sekecil amal yang kita lakukan, kalau itu amal baik, akan membawa kita meraih husnul khotimah. Sekecil amal yang kita lakukan dari amal buruk itu sangat membawa kita untuk terjerumus untuk meninggal dalam keadaan suul khotimah. Enten setunggalipun cerita, barangkali niki saged kita jadikan setunggalipun muhasabah, introspeksi. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh pengarang kitab Al-Ibris, waliyun min auliyaillah, terkenal sebagai wali dari walinipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ahli ibadah, beliau ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, ahli beramal soleh. Kemudian buku catatan tentang apa yang akan dialami oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu dipun pirsani dari malaikat. Jadi malaikat menika para jamaah ada yang diberi kemampuan untuk bisa melihat catatan-catatan seseorang. Contohnya ada sinten malaikat mati, itu surat catatan kematian seseorang ini kapan. Namun tidak bisa malaikat ini melihat catatan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Takdir itu enten namanya takdir mubrom, enten namanya takdir alam. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, yang tahu hanya Allah. Kalau takdir mu'allaq itu takdir yang diketahui oleh malaikat. Contohnya kayak kematian, malaikat tahu. Malaikat maut itu tahu kapan si meninggal, kapan si meninggal. Nah, termasuk catatan dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini dipun pirsani dari malaikat bahwa di catatan itu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh akan menjadi penghuni surga, akan menjadi penghuni neraka. Dipun catat ini Abdul Aziz Ad-Dabbagh penghuni neraka. Lajeng malaikat menika para jamaah ndawuhi dhateng Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dipun sanjangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz, sampeyan nek ibadah wis ora usah sregep-sregep. Lho, napa? Kanten saya lihat catatan buku catatan sampeyan itu nanti akan menjadi penghuni neraka. Kalau sama MTRS dibisi, Bu, wis ora usah melok-melok selawatan, lah kok selawatan. Catatan sampean itu menjadi penghuni neraka. Kalau takbir masjid, remaja masjid disanjang, wis ora usah ngurus-ngurusi masjid, catatan sampean mlebu. Kira-kira awake dhewe lek dikabari malaikat bocoran ngoten kira-kira leren napa mboten selawatan. Dibocori malaikat bakal nyemplung neraka, kira-kira sregep napa mboten oleh ten masjid kira-kira. Wong catetane mlebu. Akhirnya jawab pun Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ya. Gak malaikat. Wong saya beribadah kepada Allah itu bukan karena saya takut neraka, juga bukan karena saya kepingin surga. Saya ibadah kepada Allah ya semata-mata saya melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau toh saya kemudian nanti dimasukkan neraka dan itu atas ridho Allah, saya pun juga ridho. Artinya piyambakipun Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh oleh maca selawat bisa digambarkan kula panjenengan sedaya tidak mengharap apa-apa, semata-mata melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Dene kok selawatan oleh panci yo alhamdulillah, dene mulai selawatan meni oleh rezeki yo alhamdulillah. Kalau toh nggak dapat panci, saya tetap selawatan. Karena apa? Keranten oleh maca selawat semata-mata menjalankan perintah Gusti Allah. Bu, panjenengan begini krono panci napa krono perintah Allah? Enam ya. Soalnya sonten mau nyunaku dan kali Cak Arif ini sampun di-share di grup. Wah, iki sing teko lah ya bakal akeh banget. Kerana Allah nggih, masih ada asal sobukan dan nopo nggih. Berarti kayak Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ikhlas lillahi ta'ala. Akhirnya pun Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tetap angsalipun beramal soleh. Dia tidak terpengaruh angsal bocoran dari malaikat bahwa dia nanti akan menjadi penghuni neraka. Setelah beberapa tahun para jamaah rahimahumullah, malaikat melihat lagi buku catatan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ternyata di buku catatan itu sudah berubah. Kalau dulu dia menjadi ahli neraka, di catatan yang baru itu sampun dihapus bahwa Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh akan menjadi penghuni surga. Alhamdulillah. Keranten napa? Keranten keikhlasanipun angsalipun ibadah dhateng Allah. Terus kados panjenengan niki boten krono panci, boten krono sobukan, tapi keranten melaksanakan perintah Allah. Sing asale ngapunten muga gak ono sing ahli neraka, sakire dicatat menjadi ahli surga karena keikhlasan. Lajeng para jamaah, kabar catatan yang berubah ini disampaikan tentang Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dipun sampaikan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, alhamdulillah baru saja saya melihat buku catatan panjenengan, ternyata sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kalau dulu di catatan menjadi ahli neraka, sekarang panjenengan sudah menjadi ahli surga. Tempat panjenengan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nopo reaksine Syekh Abdul Ad-Dabbagh, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Kula malaikat diparingi swarga nggih alhamdulillah, mboten nggih mboten napa-napa. Wong karena kenapa? Karena saya ibadah dalam rangka menjalankan perintah Gusti Allah. Sami kali panjenengan oleh sobukan yo gak apa, gak oleh yo tetep selamat. Saestu nggih. Akhirnya si Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini si malaikat. Aku kepingin roh. Jadi aku ibadah itu harus krono pokok, krono Allah. Tapi aku kepingin roh. Kenapa dulu sampai melihat buku catatan amal saya itu digolongkan sebagai penghuni neraka? Apa sebabnya malaikat? Ternyata nyuwun ngapunten Pak. Jawabnya malaikat, penyebab niku Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dulu ketika ibu panjenengan tasik sugeng sampeyan tilem di kamar, kala itu ibu sampeyan mendatangi sampeyan bermaksud minta tolong, sampeyan di komonan pasar, di komonan toko, kemudian sampeyan ekor-ekor turu enten sing ngene. Akhirnya ibu ini boten sido ngengkeng Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh karena melihat anaknya sedang tidur, dan ibunya gak sakit hati karena dianggap anaknya benar-benar sedang tidur, padahal ekor-ekor enten nasi ngoten niku.
wonge teko ngono. Iki tiange. Sebenarnya amal yang di situ sebenarnya nggak menyakiti hati orang tua, tapi ketika orang tua tahu orang tua itu hatinya sakit. Ketika ibu kata di komenanku, karo bapaknya di komenanku, komen rokok, komen lombok, datang tambah kemulan. Oh ibu lah, boy kok katanya buka lawang bareng. Aku paling kata di komenanku, kemulan etok. Ini yang menyebabkan Syekh Abdul Aziz dapat dicatat sebagai orang yang bakal lebet merokok. Kecil ini amal, penyebabnya kecil sekali. Bila jamaah rahimakumullah sedina malik, monggo kita ini terus berikhtiar untuk beramal soleh. Jangan kemudian kalau panjangan sedherek ini merasa sudah baik, lantas kita niku sembrono wis gak apa-apa, titik ae nglakoni dosa gak apa-apa. Wis ditutup karo selawatan selikur dina insyaallah aman. Jangan merasa aman seperti itu. Para jamaah rahimakumullah, diterusaken nggih. Sakniki bab panci. Termasuk apa yang menjadi harapan dari takmir masjid. Wonten kitab An-Nikmatul Kubra Alat Alam dipun sebataken. Iki sering dalam aturaken. Wa qala Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhariqahu fi kitabil musamma bil wasail fi sarhis sama'il ma min baitin ora ana omah au masjidin utawa masjid au mahallatin utawa panggonan, tidak ada rumah, tidak ada masjid, tidak ada sebuah tempat quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana rumah masjid tempat itu dibacakan maulidun Nabi, illa khaffatil malaikah dalikal bait awil masjid awil mahallah, kecuali masjid itu, rumah itu, tempat itu akan dinaungi rahmat, akan didatangi malaikat. Ketika tempat itu didatangi malaikat, pasti tempat itu akan menjadi tempat turunnya rahmatipun Gusti. Inilah harapan dari takmir masjid, mugi-mugi masjid Nurul Hasanah barokahe diwacana maulid menjadi tempat ingkang penuh barokah, makmur, tambah rame sing jamaah, tambah rame majelis taklimi, tambah rame kegiatan-kegiatan kebaikannya. Amin Allahumma amin. Kados dalu menika niki adalah sebuah kegiatan kebaikan. Remaja masjid mengumpulkan panci, mengumpulkan sobrukan, sembarang kali dikumpul digantung wonten niku. Ini adalah bagian amalul khair, bagian amal kebajikan. Apa ada dalilnya? Menurut saya ternyata enten dalile. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wong ngumpulno kanca untuk membaca maulid Nabi, wahaya atau aman, dan menyiapkan makanan, enten panganane mboten iki, enten jajane, wa ahla makanan, tempatnya dihias, lampu dihidupkan, wa amila ihsanan, dan kemudian beramal baik. Amal ihsan itu apa? Niki bagian dari amila ihsanan, sedekah panci, sedekah sapu, niki jenenge amal soleh. Wasoro sababan likiratihi, dan takmir masjid, remaja masjid menjadi penyebab malam hari ini dibacakan maulid Nabi.
dengan berbagai pernik-perniknya. Ba'asallahu yaumal qiyamah, maka siapa orang yang memfasilitasi kaya ngoten iku kelak di hari kiamat akan dikumpulkan ma'as siddiqin wasyuhada'i wasyolihin, dikumpulkan kali para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa yakunu fi jannatin na'im, dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek ditakoni dalile secara spesifik nggih mboten enten. Zaman Kanjeng Nabi selawatan gandul panci nggih mboten enten. Zaman Kanjeng Nabi selawatan gandul apa niki? Soblukan yang enggak ada. Tapi ini termasuk amal soleh, bagian dari sedekah, sebagai wujud senengipun atas kelahiranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk enten hadis, enten keterangan malih sanes hadis dawuh ulama, termasuk makanan-makanan ingkang panjenengan siapkan niku. Dipun dawuhaken iki biasa didamel napa nasmak balu niki nuwun sewu. Kenapa kok banyak sebuto balu? Iki enten dalile tos pundi? Enten setunggalipun keterangan dipun dawuhaken dening Imam Fakhruddin, mamin syaksin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milkin ini uyah. Tidak ada seseorang yang membacakan maulid Nabi dibacakan di atas garam. Enten sing uyah iki. Enten nggih. Ben uyah nggih. Iki biasa digawe dukun. Besok au burrin atau gandum au sayin akhar minal makulat, diwacana maulid Nabi di atas makanan, di atas minuman, au ala ma'in atau di atas air. Sinten tiyang ingkang kados mekaten illa dhaharat fihil barokah fi kulli syai'in, maka akan datang keberkahan atas apa yang dia bacakan. Bila minuman-minuman yang panjenengan bawa dengan dibacakan maulid menika akan menjadi minuman berkah. Monggo mangke minuman saged dipun aturaken dhateng keluarga dicampur kali minuman yang lainnya. Barangkali putra ingkang boten manut, termasuk nuwun sewu bojone minggat mongkon boleh iman nggih dikuwacakaken. Insyaallah barokah maulid Nabi akan dirubah perilakunya menjadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Lebih spesifik malih, wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in, kalau dibacakan di atas air, maka faman syariba min dalikal ma', siapa orangnya yang minum air yang dibacakan maulid Nabi, dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin, maka akan masuk pada hati orang yang meminum 1000 nur, 1000 rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah maca itulah dasar-dasar apa yang kita lakukan pada malam hari ini, termasuk sedekah ingkang kados mekaten. Mugi-mugi menika tansah dipun trami sebagai amalan makbula wonten ngarsanipun Allah. Amin Allahumma amin. Itu termasuk dalile yang masak kongkon maca selawat barang iku. Jadi pas mulek panjenengan maca selawat sallallahu alaihi Muhammad, utawi lek gelem masak karo maca situ buron nggih boten napa-napa. Ya mbok kapan matemi, insyaallah makanan ingkang panjenengan masak akan menjadi barokah. Dhaharat fihil barokah, maka akan nampak keberkahan pada makanan yang dibacakan sholat. Jadi sairan itu ternyata enten dalile, enten dasar.
para jamaah ingkang kula mulyakaken, kula kinten niku ingkang saged kula aturaken wonten teng menika kiyo hajatipun takwil masjid, hajatipun remaja masjid tansah dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Kiyo masjid menika menjadi masjid ingkang penuh barokah, masjid ingkang makmur min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Tambah kathah ingkang jamaah, tambah kathah ingkang ngaos, tambah kathah ingkang hadir untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan. Al-Fatihah. Iya kenal. Hajat kita min hawaijid dunya wal akhirah mungkin dipun ijabah dening Gusti Allah. Mungkin kita dipun paringi sifat-sifat mahmudat, sifat ingkang pinuji, dipun tebahaken saking sifat-sifat mahmumat, sifat ingkang dipun wadha menggawe agama. Mungkin kita dipun paringi saged nglampahi sedaya perintahipun Allah, saged nebi sedaya laranganipun Allah, sehingga kita pikantuk kawilujengan fitine wa dunya hatta akhirah. Ya Allah, paring datang kita putra wayang kang saleh salihah, alim alamah, manut taat bekti datang Allah, datang Rasulullah, manut taat bekti datang tiang sepanipun putra wayang kang saged dados penganteng-anteng manah kita. Nah, mugi kita dipun paringi rezeki kang jembar, ingkang halal, ingkang barokah, ingkang cekap macekap saperlu kang bisa ibadah kita dumateng sanipun Gusti Allah. Kampung dusun negari kita mugi dipun paringi gemah ripah jinawe, murah sandang, murah pangan, toto tentrem raharjo. Kampung dusun ingkang selalu pikantuk ridho, rahmat, maghfirah saking ngarsanipun Allah. Dipun paringi pimpinan ingkang takwa dhateng ngarsanipun Allah. Mugi dipun paringi aman, dipun paringi aman, dipun paringi aman. Lan sedaya ingkang kagungan niatan boten sae datang agami kita, datang bangsa negari kita, mugi kalian Allah dipun paring kesadaran boten nerusaken niatipun ingkang boten sae. Al-Fatihah. Shalawat asbil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfini al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfini al-zalimin bil-zalimin. بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسر الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسر الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسر الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسر الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan kita keluarga kita ingkang sakit mugi dipun paringono saras, problem mugi dipun paringono jalan keluar terbaik dari Allah. Ingkang kagungan utang mugi dipun paringono saras. Amin. Amin.
nyuwun barokah Fatihah ugi pondok Manabul Huda dipun dadosaken pondok ingkang penuh barokah makmur nafilan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Sedaya santri pinaring ilmu ingkang barokah manfaat pinaring akhlakul karimah dipun dadosaken tiyang ingkang saleh salihah dipun luhuraken derajatipun dening Gusti Allah, dipun paringana cekap sedaya kebetanipun, dipun paringana hasil sedaya cita-citanipun ingkang dipun ridhani dening Gusti Allah. Dan akhirnya mungkin kita dipun paringi tetap iman, tetap Islam, tetap dados tiang ahli sunnah wal jamaah, pecah dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Dan mugi rencang-rencang pengurus MPRS lan sedaya guru dipun paringana kesehatan, dipun paringana kesabaran lan kekompakan saged nyiapaken kegiatan kados dalu menika ngantos sarampunipun. Dan barokah Fatihah kangge hajatipun pondok Manabul Huda mugi dipun gampilaken dening Allah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ya Rabbana nubirana sampai سيد
المرسلين بك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت لسان العالمين عن الشر وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة وحامل سر وحامل كتاب الشاملة العبد الأكبر المحبوب المخصص بشر الأكبر في كل موطن ومقبل ومدهن قاسم الدليل بعباده وسيد كرسي سيد لأهل تاريخه سيد القوم وسيد السقاين العبد المعبود الخالص المخصوص لتابع الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حفظة ربه وأبوابه اللهم إنا نقرب إليك التهيد النبي الكريم ونتوسل بك بشر القوم العظيم أن تراهبنا في قربتنا وسلم عنايتك وأن تكون بجمع أقوالنا وما قلت بجمع ولايتك وحسن القادر ببلغنا من شر كل إليك وإلى هدى وغاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرم في منيتنا وأعمالنا وتجعلنا في رضا حبيبنا حاضرين وفي طريق اتباع السالكين ولحكمنا المعدين ولأهلك الحافظين اللهم إنا لنا أجمع برحمتك الخاصة ولا تكرمنا وذلنا جماعة وسيلتنا إليك وتفيدنا آمنا بك برسولك من جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقبل كتبا منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بالمسار والمعمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نصلح بالوزارة ووله وظاهرا وعمر وشهدته أولادنا ووالدنا وعلى قدرنا وواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنون في جهاد الجهاد وأجب راية المجتمع المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأمنا ونصورا واكشف الله كربة المقبولين واقضي دين المدينين واغفر للذنوب وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالحق بجميع النواحي والأبطال وأيد بتأييد من عندك ونصر العابدين المؤمنين والمغفرين واجعلنا يوم في الإثناء شر من البلايا وفي الحرز المكين من الظلم والخطايا وأتنا في العمل بالطاعة والشرك من القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلم المؤمنين واحتمنا منك بخير أجمعين وصلى وسلم على حبيبنا من أجل السلام والقلوب وعلى آله وصحبه والمنصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربي فاجعلنا من الأخيار. ربي فاجعلنا من الأخيار. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ولا يلهي إلا الأبناء
بالقول إلهي وأخذني عنده الأسرار